Loh, kok nggak ada Tuhannya? Tuhan saya kemana ini? Kok hilang? Ya, hilang Tuhannya. Akhirnya karena dia bingung, dicari ke berbagai tempat dan ditemukan ternyata Tuhannya dalam kondisi tersungkur di sumur yang penuh dengan sampah-sampah itu. Kagetlah dia. Ya. Bagaimana tidak? Tuhan yang selama ini dia jaga, dirawat, dibersihkan, disembah, dipuja-puja, tiba-tiba dia temukan pada saat itu sedang tersungkur di sumur yang penuh dengan sampah dan kotoran itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwanna rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita berjumpa kembali jazakumullah khair di masjid yang penuh barakahnya ini insyaallah dalam rangka untuk menjalankan kewajiban kita sebagai hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita, kajian tentang sejarah Nabi Muhammad SAW, di mana pada kesempatan yang lalu kita telah membahas tentang keberhasilan Bai'atul Aqabah Al-Uzma atau Bai'at Aqabah yang kedua, yaitu janji sumpah setia yang dilakukan oleh 73 kaum muslimin dari kalangan Ansar dari Madinah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka bersumpah untuk mengikuti Nabi, taat kepada perintah Nabi dan membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan harta dan jiwa mereka. Setelah peristiwa Bai'atul Aqabah yang kedua ini usai, maka para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu kaum Ansar dari Madinah ini, mereka kembali ke negeri mereka, yaitu kembali ke Madinah dengan membawa janji kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, janji setia kepada Nabi, dan juga membawa misi dakwah untuk mendakwahkan agama Islam ini ke keluarga mereka, kerabat-kerabat mereka, teman-teman dekat mereka, dan yang lainnya di Madinah. Hati mereka, yaitu orang-orang Ansar ini, dipenuhi atau diliputi rasa cinta juga sekaligus rasa iba. Cinta kepada saudara-saudara mereka, kaum muslimin yang ada di Makkah, sekaligus mereka iba karena mereka mengetahui bahwa saudara-saudara mereka yang ada di Mekah itu berada di bawah tekanan orang-orang Quraisy, ya. Berada di bawah tekanan
orang-orang kafir Quraisy yang ada di Mekah, sehingga saudara-saudara mereka yang muslim di Mekah ini tidak bisa berbuat banyak, tidak bisa mensyiarkan agamanya dengan leluasa dan lain sebagainya. Ini membuat kaum muslimin yang ada di Madinah, penduduk Madinah itu merasa kasihan, merasa iba. Sehingga orang-orang Madinah ini, kaum muslimin Madinah ini, mereka sangat mengharapkan saudara-saudara mereka yang ada di Mekah itu supaya bisa segera menuju ke negeri mereka, yaitu ke Madinah, supaya bisa mendapatkan kehidupan yang lebih layak dan lebih aman. Nah, ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Kemudian keberhasilan Bai'atul Aqabah yang kedua ini disebutkan oleh para ulama menjadi pondasi yang kokoh untuk peradaban Islam, ya. Di tengah badai kejahilan dan kekufuran masyarakat Arab pada saat itu. Dan ini disebutkan oleh para ulama menjadi keberhasilan terbesar dalam dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Makkah pada saat itu. Jadi berhasilnya Bai'atul Aqabah kedua menjadi titik balik terhadap keberhasilan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mendakwahkan agama Islam di Mekah. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala mempersiapkan tempat untuk hijrah bagi para sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, juga bagi Nabi, ya. Di tempat yang dipenuhi oleh orang-orang yang mempunyai loyalitas tinggi terhadap saudaranya sesama Muslim, saudaranya seiman, yang siap membela mereka, siap membela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik dengan harta bahkan dengan nyawa mereka, ya. Itulah orang-orang Ansor, orang kaum muslimin yang ada di Madinah, dan itu memang karakter mereka. Orang-orang Ansor itu mempunyai karakter yang sangat luar biasa. Mereka digelari dengan sebutan Ansor. Ansor itu artinya sang penolong, ya. Mereka mendapat gelar seperti itu karena memang sudah terbukti karakter baik mereka, karakter orang-orang ini, orang-orang Ansor ini, bahwa mereka itu lebih mengedepankan, mendahulukan kepentingan saudara-saudara mereka dari kalangan muhajirin, bahkan dibandingkan kepentingan mereka sendiri, ya. Dan karakter mulia mereka ini disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Hasyr ayat ke-9. Allah mengatakan tentang mereka, orang-orang Ansar ini, walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim. Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman kepada Allah, yaitu Ansar, sebelum kedatangannya orang-orang muhajirin kepada mereka, ya. Mereka orang-orang Ansar ini yuhibbuna man hajara ilaihim, mencintai orang yang berhijrah kepada mereka, yaitu orang-orang muhajirin, kaum muslimin, saudara mereka yang ada di Mekah, ya. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan mereka orang-orang Ansar itu tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap sesuatu yang diberikan kepada saudara mereka dari kalangan muhajirin, dan mereka mengutamakan orang-orang muhajirin atas diri mereka sendiri sekalipun mereka dalam keadaan kesusahan, ya. Wa may yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun. Dan siapa yang dipelihara dari sifat kikir, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ini karakter orang-orang Ansar. Mereka mengutamakan nasib atau kepentingan saudaranya orang-orang muhajirin dibandingkan diri mereka sendiri, walaupun diri mereka sebetulnya dalam kondisi butuh juga, dalam kondisi susah juga. Tapi saking cintanya mereka dengan saudara-saudara mereka, orang-orang muhajirin ini, mereka sampai enggak memperdulikan kondisi mereka sendiri. Bahkan kalau kita nanti akan kita bahas itu, bahkan sampai ada yang berbagi rumah, sampai bahkan ada yang rela menceraikan istrinya, ya. Saya punya istri banyak nih. Saya punya istri 4, ya. Silakan kau pilih yang mana, nanti saya ceraikan dia buat kamu. Sampai seperti itu mereka, ya. Saking cintanya kepada saudaranya orang-orang muhajirin. Nah, kemudian ikhwan rahimani wa rahimakumullah, sepulangnya para sahabat Ansar ke Madinah, ya, setelah orang-orang Ansar yang pergi haji kemudian mereka pulang kembali ke Madinah setelah melakukan Bai'atul Aqabah, mereka mensyiarkan agama Islam, ya,
kepada penduduk negeri Madinah. Ya. Dan sebagaimana yang dulu pernah saya sampaikan bahwa penduduk Madinah itu adalah orang yang hatinya lembut. Mereka mudah sekali menerima kebenaran. Ketika orang-orang dari Mekah, orang-orang Madinah yang pulang haji ini balik ke Madinah, mensyiarkan, menampakkan agama Islam di depan mereka, di hadapan masyarakat Madinah, maka orang-orang Madinah dengan senang hati menerima agama ini, menerima risalah agama Islam ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tanpa adanya peperangan, tanpa adanya penolakan yang keras dan lain sebagainya. Jadi orang-orang Madinah ini dengan mudah dan gampang sekali hatinya menerima kebenaran agama Islam. Para ulama mengatakan ini terjadi karena banyak faktor. Di antaranya karena memang mereka itu mempunyai sifat yang lemah lembut, hatinya itu lebih lembut dibandingkan orang-orang Makkah. Kemudian di antara yang membuat mereka itu begitu mudah menerima ajaran agama Islam ini karena mereka seringkali mendengar tentang sosok nabi terakhir yang akan muncul, ya, yang akan membawa risalah ini, agama Islam ini. Dari siapa mereka mendengar? Dari sekutu mereka dulu, yaitu orang-orang Yahudi, ya. Orang-orang Yahudi mereka kan faham tentang kitab mereka, dan mereka mengetahui bahwa nanti akan ada nabi yang nabi terakhir yang diutus, dan nantinya mereka akan hijrah ke negeri mereka yaitu Madinah. Maka penduduk Madinah mereka sudah bersiap untuk menerima kedatangan nabi yang terakhir ini. Sehingga ketika mereka tahu bahwa nabi ini telah muncul dan dia membawa risalah agama Islam, ya, maka mereka dengan tangan terbuka, dengan dada yang lapang, bisa dengan mudah menerima agama Islam yang mulia ini. Nah, sehingga singkat cerita ikhwan rahimani wa rahimakumullah, setelah peristiwa Bai'atul Aqabah yang kedua itu, penduduk Madinah itu berbondong-bondong masuk Islam, dan sebagian besar penduduk Madinah masuk Islam. Hanya segelintir orang saja atau segelintir suku yang tidak masuk Islam. Disebutkan oleh para ahli sejarah, ada di antara yang saat itu belum masuk Islam adalah seorang pembesar dari Bani Salimah, ya. Dia termasuk orang yang sangat dihormati di sukunya, ya. Namanya adalah Amr bin Jamuh. Amr bin Jamuh ini anaknya adalah salah satu orang yang ikut Bai'atul Aqabah, ya. Dan bapaknya si Amr ini belum masuk Islam. Anaknya masuk Islam duluan. Anaknya namanya Mu'adz bin Jamuh. Nah, orang-orang dari Bani Salamah ini sebetulnya sudah banyak yang masuk Islam. Mereka mayoritas sudah masuk Islam. Pemuda-pemudanya bahkan masuk Islam. Di antaranya Mu'adz bin Jabal. Ini sahabat yang sering kita dengar namanya. Mu'adz bin Jabal, Mu'adz bin Jamuh. Kemudian para pemuda-pemuda lain dari suku Bani Salamah ini, mereka sudah berbondong-bondong masuk Islam. Tapi salah satu pembesarnya justru belum menerima agama Islam, yaitu Amr bin Jamuh. Disebutkan kisah Islamnya Amr bin Jamuh ini lucu sekali, ya. Berawal dari dia dikerjai oleh pemuda-pemuda dari sukunya, ya. Amr bin Jamuh sebagaimana kepala suku yang lain, dia itu memiliki berhala khusus, berhala dari kayu, ya. Namanya Manat. Dia kasih nama Manat namanya. Ditaruh di tempat khusus, kemudian dihiasi oleh Amr bin Jamuh, dan setiap hari dia berdoa kepada si Manat ini, kepada berhala, kepada Tuhannya ini. Pada suatu malam, Mu'adz bin Amr bin Jamuh ini dan teman-temannya, pemuda-pemuda yang lain yang sudah masuk Islam, di antara Mu'adz bin Jabal dan lain sebagainya, mereka ingin ngerjai Amr bin Jamuh, ya. Di antaranya yang ingin ngerjai anaknya sendiri. Maka suatu malam para pemuda dari Bani Salimah ini, mereka mendatangi berhala Manat, berhalanya Amr bin Jamuh. Kemudian diambil berhalanya dan dibuang ke salah satu sumur yang dimiliki oleh suku tersebut. Jadi suku Bani Salimah ini mempunyai sumur. Sumur ini adalah sumur yang biasa digunakan untuk membuang sampah, ya, oleh sukunya.
Jadi sampah di situ, bahkan mohon maaf kotoran manusia juga dibuang di situ. Ya, sumur ini. Nah, patungnya Amr bin Jamuh ini oleh pemuda-pemuda sukunya dilemparkan ke sumur tersebut dalam kondisi tersungkur, ya, jelungup, kepalanya di bawah, kakinya di atas gitu, ya, tersungkur. Di atas tumpukan-tumpukan sampah dan kotoran-kotoran manusia dan yang sangat menjijikkan itu. Nah, keesokan harinya si Amr bin Jamuh ini ketika dia hendak beribadah, mau nyembah Tuhannya, kaget dia. Loh, kok nggak ada Tuhannya? Tuhan saya kemana ini? Kok hilang? Ya, hilang Tuhannya. Akhirnya karena dia bingung, dicari ke berbagai tempat dan ditemukan ternyata Tuhannya dalam kondisi tersungkur di sumur yang penuh dengan sampah-sampah itu. Kagetlah dia. Ya. Bagaimana tidak? Tuhan yang selama ini dia jaga, dirawat, dibersihkan, disembah, dipuja-puja, tiba-tiba dia temukan pada saat itu sedang tersungkur di sumur yang penuh dengan sampah dan kotoran itu. Ya, kaget, langsung diambil, dicuci bersih, dihiasi lagi dan ditaruh di tempat semula. Kemudian dia mengatakan, "Ama wallah, lau a'lamu man fa'ala bika hadza la ughziyanna." Demi Allah, kalau saya tahu ini orang yang melakukan hal ini kepada dirimu, akan saya perangi dia. Ya, begitu kan, marah dia. Malam berikutnya, ketika Amr bin Jamuh sudah tidur, datang lagi pemuda-pemuda dari sukunya yang iseng ini. Ya, diambil lagi itu patungnya, dibuang ke tempat sampah yang lainnya. Ya. Besoknya Amr bin Jamuh ketika hendak beribadah menyembah Tuhannya, kaget lagi dia. Loh, mana lagi Tuhanku ini? Ya, hilang lagi dari tempatnya. Dicari dari satu tempat ke tempat yang lain, ketemu di tempat sampah yang lainnya. Ya, dalam kondisi yang sama, berada di tumpukan-tumpukan sampah. Akhirnya diambil lagi, dibersihkan lagi, ditaruh lagi di tempat semula. Dan kejadian ini berulang sampai 3 malam. Sampai ke malam yang berikutnya, karena Amr bin Jamuh ini dia emosi dia. Kemudian dia hunuskan pedangnya dan kemudian dia mengatakan kepada Tuhannya ini, ya, demi Allah saya nggak tahu siapa yang berani melakukan hal ini kepada dirimu, ya. Tapi kalau engkau berkehendak, ya, maka lindungilah dirimu, ya, lindungilah dirimu dari orang-orang yang hendak berbuat jahat kepadamu itu. Ini saya kalungkan pedangku di lehermu. Jadi dikalungin pedangnya. Nanti kalau ada yang mau ganggu, sikat aja sudah pakai pedang saya ini. Ya, katanya Amr bin Jamuh gitu. Nah, kemudian ketika datang malam hari, Amr bin Jamuh sudah tidur, datang lagi pemuda-pemuda Islam ini. Mereka mengambil pedang yang dikalungkan oleh Amr bin Jamuh di Tuhannya itu tadi. Kemudian diganti, diikatkan ke patungnya itu, ke Tuhannya itu bangkai anjing. Ya, pedangnya diambil, diikatkan bangkai anjing, kemudian dibuang di tempat sampah. Besok paginya Amr bin Jamuh kaget lagi, loh, sudah dikasih pedang masih hilang, ya, Tuhannya ini. Akhirnya dia cari dari satu tempat sampah ke tempat sampah yang lainnya, mencari Tuhannya. Ternyata ketika ditemukan, Tuhannya dalam keadaan tersungkur dan terikat di tubuhnya bangkai anjing. Maka setelah kejadian itu kemudian membangkitkan kewarasan Amr bin Jamuh. Ya. Dia akhirnya sadar, ini nggak bener berarti. Tuhan ini nggak bener. Dia aja nggak bisa melindungi dirinya sendiri. Padahal sudah saya fasilitasi, sudah saya kasih pedang suruh melawan, masih nggak bisa. Bahkan sampai pedangnya diganti sama bangkai anjing. Kalau dia nggak bisa melindungi dirinya sendiri, apalagi mau melindungi hambanya, mau melindungi yang menyembah dia. Nah, dari sini mulai kesadarannya muncul. Setelah itu Amr bin Jamuh dipanggil oleh orang-orang dari sukunya, diajak kemudian berdiskusi tentang agama Islam, dan kemudian dia menerima agama Islam. Ya. Dia masuk Islam karena dikerjai, ya, dikerjai oleh anaknya dan oleh kawan-kawannya itu. Dia masuk Islam, keislamannya kemudian kokoh, ya. Kemudian beliau termasuk salah satu yang syahid di perang Uhud.
Disebutkan ketika perang Uhud itu beliau dalam kondisi pincang kakinya, ya nggak bisa jalan. Kemudian dia bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, kalau aku ikut dalam perangan ini kemudian aku syahid, apakah aku dibangkitkan dalam kondisi tidak pincang lagi?" Kata Rasulullah, "Ya, kok akan dibangkitkan dalam kondisi tidak pincang seperti ini lagi." Akhirnya dia pun berjihad dan syahid di medan pertempuran. Nah, itu salah satu kisah yang terjadi tentang keislaman Amr bin Jamuh setelah peristiwa Bai'atul Aqabah. Nah, kita kembali kepada pembahasan hijrah. Ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Kondisi Makkah pada saat itu, pada saat setelah Bai'atul Aqabah terjadi, penduduk Makkah dalam kondisi sangat gelisah sekali, ya. Karena apa? Karena telah beredar di tengah-tengah mereka kabar bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu akan bersekutu dengan orang Madinah. Nah, kalau sampai ini terjadi, beneran terjadi, maka ini akan merugikan orang-orang Mekah, ya. Baik merugikan ideologi mereka dalam beragama maupun merugikan perekonomian mereka, ya. Karena kalau sampai Nabi Muhammad itu bergabung dengan orang-orang Madinah, artinya Nabi Muhammad akan mempunyai kekuatan yang lebih besar untuk menyebarkan keyakinannya, agama Islam ini. Ini suatu bentuk kerugian bagi mereka, orang-orang kafir Quraisy. Di samping itu pula, kondisi Madinah itu adalah tempat yang harus dilewati oleh penduduk Makkah ketika mereka hendak melakukan perdagangan, ya. Orang Makkah kalau melakukan perdagangan itu ke Syam, dan Madinah itu berada di antara Syam dan Makkah. Jadi orang-orang Makkah kalau mau dagang harus melewati Madinah kalau mau ke Syam. Nah, kalau Madinah ini kemudian dikuasai oleh Rasulullah, oleh Nabi Muhammad dan kaum muslimin, ini bisa menjadi penghambat nanti bagi perekonomian penduduk Makkah. Sehingga orang-orang Makkah ini, orang-orang kafir Quraisy ini, mereka merasa khawatir, ya. Ini jangan sampai kemudian Muhammad kejadian mereka bersekutu dengan penduduk Madinah, bahaya. Apalagi penduduk Madinah itu dikenal sebagai orang yang ahli dalam peperangan. Mereka sudah terbiasa hidup dalam peperangan. Aus dan Khazraj itu perang 100 tahun. Ya, 120 tahun, ada yang mengatakan demikian. Jadi ratusan tahun mereka itu hidup di tengah peperangan, mereka itu lahir di tengah-tengah peperangan, besar dengan tumbuh besar di tengah lingkungan yang suka berperang. Aus dan Khazraj Madinah ini, ya. Jadi bahaya sekali kalau sampai orang-orang yang sukanya perang ini kemudian sampai mendukung Nabi Muhammad SAW, sehingga orang-orang kafir yang ada di Mekah mereka sangat risau, mereka sangat ketakutan pada saat itu. Nah, di samping itu, ikhwan rahimani wa rahimakumullah, Nabi SAW beliau telah menemukan tujuan hijrah untuk para sahabatnya dan untuk diri beliau. Dalam sebuah hadis beliau mengatakan, "Inni uritu dara hijratikum dzata nahlin baina labataini wa humal harratan." Beliau pernah mengatakan kepada para sahabatnya, "Aku telah diberi mimpi, aku telah melihat dalam mimpiku tempat hijrah bagi kalian semua." Ya. Tempatnya itu adalah tempat yang tumbuh banyak kurmanya dan diapit oleh 2 bukit bebatuan hitam. Nah, ini lokasi Madinah. Memang lokasi Madinah itu seperti itu. Lokasi yang disebutkan oleh para ulama, lokasinya sangat strategis sekali. Jadi Madinah itu terdapat banyak kebun-kebun kurmanya. Dan di antara samping kanan dan kirinya itu diapit oleh bebatuan, oleh gunung batu lah. Ya, gunung batu yang padas, cadas dan lain sebagainya, tidak bisa dilewati oleh pasukan perang dan lain sebagainya pada saat itu, ya. Nah, ini lokasi Madinah, jadi sangat strategis. Pintu masuknya itu sangat terbatas sekali. Nah, kemudian kata Rasulullah SAW,
Fahajara man hajara qibalal Madinah wa raja'a amatu man kana hajara bi ardil Habasyah ilal Madinah. Maka berhijrahlah orang ke Madinah, dan banyak orang yang telah hijrah sebelumnya ke Habasyah itu mereka pindah ke Madinah. Nah ini. Jadi beliau diberi mimpi, diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, tempat hijrah yang aman untuk para sahabatnya, berikut juga untuk Nabi Muhammad SAW. Disebutkan ciri-cirinya, ya. Di dalam riwayat lain dikatakan hari pertama beliau mengatakan kepada sahabatnya itu tentang ciri-ciri tempat hijrahnya, tapi belum disebutkan kalau itu Madinah. Sehingga kata Nabi SAW, ketika aku bermimpi hal itu, aku kira tempatnya itu adalah Hajar, ada suatu tempat namanya Hajar, atau apalagi satu tempatnya wallahu alam saya lupa. Itu sama, tempat itu, kedua tempat itu juga dipenuhi dengan pohon kurma, dan ciri-cirinya hampir sama seperti apa yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Tapi kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ternyata yang dimaksudkan dalam mimpiku itu adalah Yathrib, adalah Madinah. Ya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mimpinya seperti itu, maka beliau memerintahkan para sahabat-sahabatnya untuk pergi berhijrah ke Madinah. Namun ikhwan rahimani wa rahimakumullah, proses hijrah ini tidak mudah, ya. Karena orang-orang musyrikin di Makkah, mereka tidak membiarkan kaum muslimin keluar dari Makkah begitu saja, ya. Ditahan, nggak boleh seenaknya keluar meninggalkan kota Makkah, ya. Karena apa? Ya karena kekhawatiran itu tadi. Mereka takut mereka bergabung kepada kaum muslimin yang ada di Makkah, di Madinah. Mereka bergabung dengan orang-orang Madinah, membangun kekuatan yang besar di sana dan bisa menyerang orang-orang Mekah. Ini akan merugikan mereka. Sehingga kaum muslimin ditahan, nggak boleh sembarangan keluar. Apalagi kalau ketahuan mau hijrah ke Madinah, wah bisa ditangkap dan disiksa. Oleh karena itu, ikhwan rahimani wa rahimakumullah, kaum muslimin pada saat itu yang hendak hijrah, mereka melakukan perjalanan hijrah itu sembunyi-sembunyi, diem-diem, nggak berani terang-terangan. Tengah malam satu orang pergi, satu keluarga pergi, ada yang berkelompok tapi kelompok kecil supaya nggak ketahuan, ya. Dan mereka lakukan itu berangsur-angsur, tidak pada satu hari itu saja, ya. Tidak seketika sekaligus dalam satu hari, tapi bertahap supaya tidak mengundang kecurigaan kaum musyrikin yang ada di Makkah. Nah, ikhwan rahimani wa rahimakumullah, disebutkan oleh para ahli sejarah, di antara gangguan yang dialami oleh kaum muslimin ketika hendak berhijrah adalah gangguan yang dialami oleh Ummu Salamah. Ummu Salamah ini disebutkan beliau pernah dirugikan oleh kaum musyrikin ketika hendak melakukan hijrah. Ummu Salamah namanya adalah Hindun, ya. Hindun binti Abu Umayyah bin Al-Mughirah dari Bani Makhzum. Bani Makhzum ini sukunya apa? Sukunya Abu Jahal, ya. Sukunya Abu Jahal. Nah, Hindun binti Salamah ini, Hindun binti Umayyah ini suatu hari pernah diajak hijrah oleh suaminya, yaitu Abu Salamah. Abu Salamah namanya Abdullah bin Abdul Asad. Beliau sepupunya Nabi, ya. Abu Usamah adalah sepupunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ibunya Abu Salamah ini, yaitu Bararah, itu adalah putrinya Abdul Muttalib, saudarinya Abdullah, ayahnya Nabi, ya. Jadi Abdullah punya saudari namanya Bararah, ya. Abdullah melahirkan Nabi Muhammad, Bararah ini melahirkan Abu Usamah. Jadi antara Abu Usamah dengan Nabi Muhammad hubungannya adalah sepupu. Nah, Abu Usamah suatu ketika pernah mengajak istrinya, yaitu Ummu Usamah, namanya Hindun, untuk hijrah bersama dengan anaknya, Usamah anaknya namanya. Ini persaksian dari Ummu Usamah. Ummu Salamah, ya. Ummu Salamah mengatakan, beliau yang menceritakan sendiri bahwa suatu ketika Abu Salamah pernah mengajak
diriku untuk berhijrah ke Madinah. Ketika itu semua perlengkapan sudah disiapkan, ya. Abu Salamah sudah menaikkan Ummu Salamah ke atas ontanya. Kemudian si Salamah ini dinaikkan di atas pangkuan ibunya. Mulailah kemudian Abu Salamah memegang kendali ontanya dan berjalan. Ketika berjalan di tengah jalan, Abu Salamah ini bertemu dengan keluarganya si istri, ya, dari Bani Makhzum. Dicegat akhirnya. Marah Bani Salamah, keluarganya istrinya ini, keluarganya Ummu Salamah. Mereka mengatakan, mau kau bawa kemana? Ini putri kami ini, ya. Paman-pamannya ini datang menemui Abu Salamah, dicegat di tengah jalan. Kau mau bawa kemana putri kami ini? Ya. Kamu kalau mau pergi, maka itu urusanmu, silakan pergi sendiri. Jangan libatkan keluarga kami dengan urusanmu. Ya. Terjadi perselisihan panjang pada saat itu, cekcok, ya, dan lain sebagainya, yang akhirnya kemudian membuat Abu Salamah pergi sendiri. Ya sudah, karena memang istrinya ini dipaksa, ditahan, tidak boleh ikut pergi oleh keluarganya. Akhirnya Ummu Salamah ini ditahan dan Abu Salamah pergi meninggalkan Ummu Salamah untuk hijrah sendiri. Abu Salamah pergi hijrah sendiri. Mengetahui peristiwa ini, keluarganya Abu Salamah tersinggung, nggak terima dia. Kok seenaknya sendiri keluarganya Ummu Salamah ini, ya? Dia ngambil paksa istrinya keluarga kita, ya. Maka kemudian nggak terima keluarganya Abu Salamah. Datanglah keluarganya Abu Salamah menemui Ummu Salamah dan paman-pamannya Ummu Salamah pada saat itu yang ada di situ. Tujuannya apa? Tujuannya adalah mengambil hak asuh Salamah, anaknya Abu Salamah. Karena anak itu kan dinisbatkan kepada bapaknya, ya. Maka keluarga bapaknya ini ingin mengambil hak asuh si Salamah ini, ya. Mereka mengatakan, kami nggak sudi meninggalkan keluarga kami di tangan perempuan yang telah direbut oleh keluarganya. Kembalikan anak ini. Anak ini adalah hak kami. Dia adalah anak saudara kami, ya. Diambil dengan paksalah si Salamah ini. Akhirnya apa yang terjadi? Ummu Salamah sebatang kara, ya, ditinggal suaminya hijrah, kemudian anaknya diambil oleh keluarga suaminya. Ummu Salamah nggak dapat apa-apa. Akhirnya Ummu Salamah sedih. Setelah itu Ummu Salamah mengatakan, semenjak hari itu setiap hari dari pagi sampai sore aku selalu menangis di tengah padang pasir, di tengah gurun pasir, kurang lebih selama 1 tahun. Pagi pergi ke tengah padang pasir nangis, ya, memelas, minta belas kasihan kepada keluarganya, kepada paman-pamannya. Tapi kata Ummu Salamah, pada saat itu tidak ada seorang pun dari pamanku, dari keluargaku yang mengasihani diriku. Tetap dia nggak boleh pergi kemana-mana, ya. Padahal sudah ditinggal suaminya, kemudian anaknya diambil dirampas dari dirinya, ya, kasihan dia. Kemudian sampai suatu saat ada salah satu anggota keluarganya Ummu Salamah, salah satu pamannya ini yang lewat di padang pasir dan melihat kondisi Ummu Salamah yang mengenaskan itu. Menangis dia setiap hari dari pagi sampai sore selama 1 tahun. Akhirnya pamannya ini datang kepada saudara-saudaranya yang lain dan mengatakan, tidakkah kalian kasihan kepada wanita yang miskin ini, ya? Dia sudah kehilangan suaminya, kehilangan anaknya, setiap hari hanya menangis dan lain sebagainya, meratap dan lain sebagainya. Kasihan dia. Maka akhirnya mereka pun hatinya terketuk dan diperintahkan, wahai Ummu Salamah, kalau kamu berkehendak untuk menyusul suamimu ke Madinah, silahkan susul dia, ya. Kemudian setelah itu dia bergegas mengambil ontanya dan pergi untuk mengambil anaknya ke keluarga suaminya tadi. Diceritakan kisahnya dan lain sebagainya. Dia mengatakan, aku akan menjemput suamiku ke Madinah, kembalikan anakku, ya. Akhirnya dikembalikan anaknya dan mulailah dia melakukan perjalanan berdua, ya. Ummu Salamah dengan Salamah berjalan kemana? Ke Madinah. Tujuannya adalah untuk mencari suaminya sendirian. Sedangkan disebutkan oleh para ulama, jaraknya antara Madinah
Dan Makkah pada saat itu sekitar 500 kilo atau 450. Saya tadi iseng lihat di map ya. Kurang lebih itu 500 kilo itu Banyuwangi mana? Solo Pak, Jawa Tengah. Jalan kaki berdua, perempuan lagi, sama anaknya masih kecil, ya, dibawa. Nggak ada yang menemani. Ummu Salamah mengatakan, demi Allah pada saat itu tidak ada yang menemani kecuali anakku, kecuali Allah Subhanahu Wa Taala dan anakku ini. Sampai kemudian ketika Ummu Salamah ini sampai di tempat yang bernama mana tadi? Nah, di suatu tempat yang bernama Tan'im, ya. Lokasinya kurang lebih 6 km dari Mekah. Jadi beliau baru jalan sejauh 6 km dari Mekah. Kemudian dia di sana bertemu dengan salah seorang bernama Utsman bin Thalhah. Utsman bin Thalhah ini adalah orang Quraisy juga dari Bani Abdiddar, ya. Dia kenal dengan Ummu Salamah ini, ya. Kemudian ditanya oleh Utsman, mau kemana engkau wahai putrinya Abu Umayyah? Ya. Kenal dia. Abu Umayyah adalah orang yang terkenal dermawan di kalangan orang Quraisy. Bahkan Abu Umayyah ini, khwana rahimani wa rahimakumullah, dia itu oleh orang-orang Quraisy mendapat julukan Zadur Raqib. Zadur Raqib itu bekal bagi orang-orang yang bepergian, bekalnya orang-orang yang safar. Karena apa? Abu Umayyah ini, dia kalau safar sama rombongan, dia melarang rombongannya untuk belanja makanan dan lain sebagainya. Nggak ada yang boleh beli. Kenapa? Dia yang mentraktir, ya. Saya yang tanggung makan kalian, pulang pergi, gitu. Ya. Nah, ini kedermawanan beliau. Siapapun yang pokoknya yang bepergian sama dia, nggak boleh ngeluarin uang untuk beli makanan. Ya, konsumsi itu yang menanggung dia. Ini Abu Umayyah. Ya, sangat dermawan sekali. Nah, maka sikap kedermawanan ini adalah sikap yang dimiliki oleh sebenarnya banyak oleh orang-orang Arab. Ya, orang Arab itu kalau sudah dermawan mereka sangat baik sekali. Di antaranya adalah Abu Umayyah ini. Kedermawanannya sangat luar biasa. Padahal belum mengenal agama Islam. Ya, itu memang sudah karakter yang dibawa dari lahir. Nah, kemudian Utsman bin Thalhah ini bertanya kepada Ummu Salamah, mau kemana engkau wahai putrinya Abu Umayyah, putrinya anak yang orang yang sangat dermawan. Maka Ummu Salamah mengatakan, aku mau pergi ke Madinah, mau menyusul suamiku, ya, Abu Salamah. Utsman tanya, sama siapa kamu? Karena dilihat sendirian, ini 6 kilo dari Makkah, sudah jauh. Dia cuma berdua sama anaknya. Apakah ada yang menemani dirimu? Ummu Salamah mengatakan, demi Allah, hanya Allah dan anakku saja. Maka tanpa banyak bicara, ya, Utsman bin Umayyah kemudian mengatakan, Utsman bin Thalhah kemudian mengatakan, demi Allah, aku tidak akan membiarkanmu sendiri. Akhirnya diambil tali kekang ontanya, berjalan dia diantar ke Madinah. Melakukan perjalanan 450 kilo atau sampai 500 km berjalan, ditemani oleh Utsman bin Thalhah. Dan Ummu Salamah mengatakan, demi Allah, aku tidak pernah ditemani oleh orang Arab semulia Utsman bin Thalhah. Dikisahkan oleh Ummu Salamah bahwa Utsman bin Thalhah itu dia nggak pernah mengajak bicara kecuali hal-hal yang sangat penting saja, ya. Seperti contohnya ketika hendak istirahat. Ketika hendak istirahat, Utsman bin Thalhah ini menderumkan onta yang dinaiki oleh Ummu Salamah, kemudian dia pergi menjauh. Setelah dia melihat Ummu Salamah turun dari ontanya, baru kemudian dia datangi ontanya dan diikat ontanya. Pun demikian ketika mau berangkat lagi, ontanya diderumkan lagi supaya menunduk, kemudian dia pergi menjauh lagi. Setelah dia melihat Ummu Salamah naik, baru kemudian dia datang lagi untuk menuntun ontanya. Padahal ikhwan rahimani wa rahimakumullah,
Utsman bin Thalhah pada saat itu belum Islam dia. Ya. Dia masih musyrik. Sedangkan Ummu Salamah sudah Islam. Nah, ini luar biasa. Ya, karakter yang dimiliki oleh Utsman bin Thalhah. Benar-benar menunjukkan kejantanannya. Ya, dia tidak memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Padahal itu adalah kesempatan. Ya. Kalau buaya-buaya sekarang ya, dimanfaatkan itu kan. Ditanya, sudah berapa lama kayak gini dia lah. Ya. Sok perhatian. Padahal ada maksud tertentu. Utsman bin Thalhah enggak. Ini menunjukkan benar-benar jantan. Dia orang yang jantan, orang yang laki, benar-benar laki itu tidak mempermainkan wanita, apalagi istri orang. Gitu. Ya, dia tahu ini ya istri orang. Ya, enggak diajak bicara enggak apa-apa. Dan dia rela mengantarkannya loh. Padahal jaraknya sangat jauh, nggak ada kepentingan apa-apa nih Utsman bin Thalhah ini padahal, ya. Tapi dia juga nggak dikasih uang, nggak digaji, nggak dibayar, nggak apa. Tapi sisi kemanusiaannya yang mendorong dia untuk melakukan itu. Langsung diantarkan ke Madinah dan itu pun dia tidak mengambil kesempatan sedikit pun untuk merayu ataupun menggoda Ummu Salamah. Maka Ummu Salamah mengatakan, demi Allah saya nggak pernah melihat dibarengi oleh orang Arab semulia Utsman bin Thalhah. Maka kemudian ikhwan rahimani wa rahimakumullah, ketika mereka setelah sampai di Quba ini daerah yang sudah dekat dengan Madinah. Ya, ini nanti Nabi ketika hijrah beliau membangun masjid di sini, ya. Nanti akan kita ceritakan. Kemudian Utsman bin Thalhah mengatakan, wahai Ummu Salamah, suamimu ada di tempat ini, ya, di Quba tersebut, di tempat ini, ya. Silahkan engkau masuk bi barakatillah, dengan berkat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian langsung pergi Utsman bin Thalhah kembali ke Mekah. Udah beres. Dia rela padahal mengantarkan dengan jarak yang sebegitu jauhnya gitu. Ya, menunjukkan empatinya sangat luar biasa, kebaikannya sangat luar biasa, karakternya sangat baik sekali. Dan orang seperti ini sulit sekali ditemui, apalagi sekarang mau bantu orang secara cuma-cuma gitu lah. Apalagi bantuan yang diberikan nggak main-main, mengantarkan ke tempat yang sangat jauh sekali. Maka setelah itu Utsman bin Thalhah kembali ke Makkah. Nah, ini salah satu kisah yang dialami oleh Ummu Salamah ketika beliau atau perjuangan beliau ketika beliau hijrah. Ada lagi kemudian beberapa kisah yang dialami oleh kaum muslimin pada saat mereka hijrah. Di antaranya adalah kisah yang dialami oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bersama dengan Ayyash, ya, dengan temannya. Pada saat itu disebutkan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dia janjian dengan kawannya namanya Ayyash atau Ayyash, ya. Ayyash ini adalah keponakannya atau sepupunya Abu Jahal, tapi dia udah masuk Islam. Diajak hijrah bareng oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Jalanlah mereka berdua, ya. Ketika sampai di Madinah, Abu Jahal nyusul, ya. Disusul oleh Abu Jahal si Ayyash ini. Dia mengatakan kepada si Ayyash, wahai Ayyash, ibumu telah bernadar bahwa dia tidak akan menyisir rambutnya dan dia tidak akan tidak akan berteduh dari teriknya panas matahari sampai engkau kembali kepada dirinya. Ya, apa engkau enggak kasihan wahai Ayyash, ya. Oleh pamannya dirayu seperti itu. Kemudian Umar bin Khattab yang mendengarkan Abu Jahal mengatakan seperti itu, langsung disela oleh Umar bin Khattab. Demi Allah wahai Ayyash, ini bohong nih orang ini, ya. Dia cuman alasan aja supaya kamu mau balik lagi ke Makkah, ya. Jangan percaya sama dia. Tapi terus dirayu. Akhirnya Ayyash pun luluh, ya. Karena dia nggak tahu, jangan-jangan beneran lagi. Kasihan kalau beneran kan. Akhirnya Ayyash memutuskan untuk kembali ke Makkah bersama dengan Abu Jahal. Kemudian sebelum dia pergi, Umar bin Khattab berpesan kepada Ayyash, wahai Ayyash, kalau seandainya memang engkau
bertekad untuk kembali ke Mekah, bawa ontaku. Ontaku ini adalah onta yang pintar, jinak dan tangguh. Ya. Kalau di tengah jalan engkau berubah pikiran, kabur aja menggunakan ontaku ini, nggak bisa dikejar ontaku ini. Ya. Akhirnya dipakailah ontanya Umar bin Khattab ini oleh Ayyas. Di tengah perjalanan, Abu Jahal nggak mau keponakannya ini kabur. Akhirnya dia mengatakan kepada Ayyas, wahai Ayyas, ontaku ini udah keletihan, capek. Bolehkah aku naik gonceng dengan dirimu? Maka oleh Ayyas mengatakan, iya nggak apa-apa, gonceng. Ketika digonceng langsung dipiting dia dari belakang oleh Abu Jahal, diikat ya, dan kemudian diseret dia dibawa ke Mekah. Setelah itu diumumkan, wahai penduduk Mekah, ini adalah akibat dari orang yang melanggar aturan, maksudnya melarikan diri ya, dari kota Makkah, disiksa dia, jadi ditipu. Ini jadi memang kondisi orang-orang yang hijrah pada saat itu, yang hendak hijrah pada saat itu memang sangat sulit sekali ya. Mereka tidak dilepaskan begitu saja oleh orang-orang kafir Quraisy yang ada di Mekah, betul-betul dihalangi dan lain sebagainya, sehingga mereka pergi itu bertahap-bertahap. Dan tentang Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ini ada beberapa versi kisah yang berbeda ya. Ada yang mengatakan dia hijrah sendiri ya. Dan yang mengatakan hijrah sendiri itu wallahu alam, sebagian para ulama menilai hadisnya dhaif, yang mengatakan siapa yang istrinya ingin menjadi janda, anaknya menjadi yatim dan lain sebagainya, saya akan lewat ini, lembah ini dan itu dan lain sebagainya. Itu dinilai oleh beberapa ulama bahwa hadisnya adalah hadis yang lemah. Karena walaupun sehebat-hebatnya Umar ya, kalau beliau melawan seluruh bangsa Arab ya kalah juga gitu. Jadi ya Umar bin Khattab walaupun pemberani dan kuat, beliau tidak senekat itulah ya. Jadi beliau tetap berhijrah, bahkan dalam sebuah riwayat itu disebutkan beliau berhijrah bersama 20 orang ya. 20 orang hijrah bersama beliau gitu. Nah, kemudian oleh para ulama disebutkan setelah peristiwa Bai'atul Aqabah yang kedua, 2 bulan setelah peristiwa itu tidak ada kaum muslimin yang tersisa di Makkah ya. Jadi mereka bertahap berhijrah dengan jarak 2 bulan. 2 bulan berapa hari gitu ya. Semua kaum muslimin sudah habis di Mekah. Tinggal Rasulullah SAW, Abu Bakar As-Siddiq dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, dan beberapa sahabat yang memang ditawan oleh kaum musyrikin, tidak bisa keluar. Adapun yang lainnya keluar, habis semua. Nah, tinggal orang-orang ini, Nabi Muhammad, Abu Bakar As-Siddiq dan Ali bin Abi Thalib, yang insyaallah akan kita sampaikan kisah hijrahnya pada kesempatan yang akan datang. Demikian ikhwan rahimani wa rahimakumullah apa yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena waktunya sudah habis. Kita akhiri kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.